Sejak zaman prasejarah, Nusantara telah menjadi tanah yang kaya dengan keberagaman budaya dan spiritualitas. Masyarakat purba yang mendiami kepulauan Indonesia menyatu dengan alam. Mereka memandang gunung sebagai tempat tinggal roh-roh, laut sebagai dunia dewa dan leluhur, serta pohon besar sebagai perwujudan kekuatan mistis. Zaman prasejarah, penyembahan alam dan animisme. Pada masa prasejarah, sebelum aksara ditemukan, masyarakat di Nusantara hidup dalam budaya animisme dan dinamisme. Mereka percaya bahwa semua benda, baik yang hidup ataupun mati, memiliki roh. Batu besar, air terjun, hingga hewan dianggap berjiwa dan perlu dihormati. Ritual-ritual kuno seperti pengorbanan hewan dan pemberian sesajen dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan alam, serta untuk melindungi diri dari roh-roh jahat. Bukti-bukti dari lukisan di Gua Leang-Leang di Sulawesi hingga peninggalan megalitik di Nias dan Sumatera menunjukkan keterhubungan spiritual yang mendalam antara manusia dan lingkungannya. Periode Hindu-Buddha, kemunculan para dewa. Sekitar abad keempat, sistem kepercayaan Hindu dan Buddha mulai memasuki Nusantara, dipenuhi oleh perdagangan dan interaksi budaya dengan India. Kedatangan agama-agama ini membawa perubahan signifikan dalam praktik spiritual masyarakat. Raja-raja di Nusantara seperti di Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, hingga Kerajaan Majapahit mulai mengadopsi ajaran Hindu dan Buddha dengan mendirikan candi-candi megah sebagai simbol kekuasaan sekaligus pusat peribadatan. Candi Borobudur dan Candi Prambanan, dua warisan agung yang kita kenal hingga hari ini, merupakan representasi dari perpaduan spiritualitas yang berkembang pada masa itu. Dalam sistem kepercayaan Hindu, masyarakat mulai mengenal dewa-dewa seperti Siwa, Wisnu, dan Brahma. Sementara itu, Buddha hadir sebagai pemandu spiritual yang membebaskan manusia dari penderitaan melalui jalan pencerahan. Meski Hindu dan Buddha mengakar kuat, jejak animisme dan dinamisme tetap bertahan. Terlihat dari praktik-praktik pemujaan roh leluhur yang tetap dijalankan secara bersamaan. Pengaruh Islam, kepercayaan baru, akulturasi tak terelakkan. Memasuki abad ke-13, Islam mulai menyebar ke Nusantara, dibawa oleh para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Seiring berjalannya waktu, Islam tumbuh menjadi agama mayoritas di banyak wilayah, terutama di pesisir utara Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi. Meski Islam mengajarkan monoteisme, di mana hanya Allah yang disembah, nilai-nilai lokal dan tradisi lama tetap mempengaruhi praktik keagamaan. Misalnya, praktek selamatan di Jawa dan ziarah ke makam wali tetap mencerminkan perpaduan antara kepercayaan lokal dan Islam. Wali Songo, 9 tokoh penyebar Islam di Jawa, memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam melalui pendekatan yang lembut dan akulturatif. Mereka memanfaatkan kesenian lokal seperti wayang, gamelan, untuk menyampaikan nilai-nilai Islam tanpa menghilangkan tradisi budaya yang sudah mengakar kuat. Masa kolonial dan Kristen, pengaruh baru dari Barat. Kedatangan bangsa Eropa membawa agama Kristen ke Nusantara. Pada abad ke-16, Portugis diikuti oleh Belanda,
mulai menyebarkan ajaran Katolik dan Protestan, terutama di Maluku dan sebagian besar wilayah Indonesia Timur. Meskipun Kristen berhasil membangun komunitas-komunitas baru, Islam dan Hindu-Buddha tetap mempertahankan pengaruh besar mereka di Nusantara. Namun, perpaduan antara keyakinan lokal dengan ajaran Kristen juga terjadi, menciptakan bentuk-bentuk sinkretisme yang unik di beberapa daerah. Era modern, keragaman dan kembalinya ke akar tradisi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, negara ini mengakui 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun, di balik itu, sistem kepercayaan tradisional seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan Marapu terus bertahan di beberapa komunitas. Beberapa masyarakat adat tetap setia pada ajaran nenek moyang mereka, menjalankan ritual-ritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Saat ini, Nusantara merupakan salah satu negara dengan keragaman agama dan kepercayaan yang luar biasa. Meski ada tantangan dalam menjaga toleransi, sejarah panjang ini menunjukkan betapa Nusantara selalu mampu menemukan harmoni di antara perbedaan. Kepercayaan-kepercayaan kuno, meski seringkali tersembunyi di balik lapisan-lapisan agama modern, tetap menjadi bagian dari jati diri masyarakat Nusantara. Mereka tidak hanya mengenang masa lalu, tetapi terus menjadi jembatan antara yang sakral dan yang fana, antara leluhur dan anak cucu, antara alam dan manusia. Spiritualitas yang tak pernah padam. Dari zaman prasejarah hingga modern, perjalanan spiritualitas di Nusantara adalah cerminan dari kemampuan manusia untuk beradaptasi, menyerap, dan menciptakan identitas baru tanpa melupakan akar mereka. Sistem kepercayaan di Nusantara bukan sekedar tentang agama, tetapi tentang cara manusia memahami dunia di sekitar mereka dan menemukan kedamaian dalam keragaman. Apa yang dimulai sebagai pemujaan terhadap alam kini telah berkembang menjadi sebuah mosaik spiritualitas yang mencerminkan kekayaan sejarah dan kebijaksanaan masyarakat Nusantara. Yang selalu berubah namun tetap berpegang pada nilai-nilai luhur. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dari zaman prasejarah hingga era modern, sistem kepercayaan di Nusantara menunjukkan betapa kaya dan keberagaman warisan budaya kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini jika kalian merasa terinspirasi. Ikuti terus video-video menarik lainnya di Tagar Info. Dan mari kita bersama-sama menjelajahi lebih dalam sejarah serta kearifan lokal Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.